Halo guys, saya baru aja baca berita di Kompas. Jadi hari ini kompas.id itu merilis satu berita di mana judulnya mengatakan bahwa DPR baru memulai proses persetujuan Perpu Cipta Kerja dan Pemilu. Nah, ini menarik nih. Dan saya yakin pasti ada oknum-oknum yang senang nih di Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya katakan seperti itu? Tentunya pasti bukan karena tanpa alasan. Saya punya alasan yang cukup kuat bahwa ada dugaan upaya-upaya untuk menghambat proses pengujian formil Perpu Cipta Kerja agar kembali atau agar lagi-lagi akan kehilangan objek. Jadi awal Perpu diundangkan itu di tanggal 31 Desember 2022. Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang kita semua tahu bahwa itu cacat formil karena tidak sesuai dengan unsur kegentingan yang memaksa, juga tidak sesuai dengan putusan MK nomor 138 tahun 2009 yang memberikan ukuran terhadap kegentingan atau hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dan juga tidak sesuai dengan amanat putusan 91 tahun 2020. Nah, jadi pada saat Perpu itu ditetapkan oleh Presiden, itu tanggal 5 Januari itu kita sudah mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu tersebut. Nah, pada saat mendaftar, kami sudah meminta agar segera diregistrasi. Tujuannya apa? Supaya bisa cepat disidangkan, gitu. Karena sejak didaftarkan, kalau belum diregistrasi, maka itu belum masuk dalam hitungan 14 hari harus disidangkan. Padahal kita berharap kalaupun sudah diregistrasi, jangan juga nunggu 14 hari karena ini Perpu. Beda antara Perpu dengan undang-undang. Perpu ada masa berlakunya, sementara undang-undang tidak ada. Jadi, saat kita daftar, kita sudah bilang sama bagian penerima perkara, tolong untuk segera diregistrasi. Bahkan ada permohonan percepatannya dalam permohonan yang kita ajukan. Tapi tunggu, tidak juga diregistrasi, sampai kemudian sekitar 7 hari baru diregistrasi. Mungkin alasannya ya memang seperti itu prosedurnya, nggak bisa serta-merta cepat, walaupun urgensinya jelas loh ini Perpu. Tapi oke lah kalau misalkan dikatakan bahwa ini MK harus tetap sesuai dengan prosedur. Nah, pertanyaan saya, ada loh perkara yang baru didaftarkan, besoknya langsung registrasi, 5 hari kemudian langsung disidangkan. Nah, itu bagaimana kalau terhadap ukuran prosedur seperti yang disampaikan juru bicara MK, itu masuk nggak dalam konteks prosedur yang dimaksud? Didaftarkan, besok diregistrasi, 5 hari kemudian sidang. Sementara untuk perkara Perpu yang kami ajukan, begitu didaftarkan, nunggu mungkin kalau tidak salah sekitar 7 hari baru diregistrasi, dan itu pun tidak langsung disidangkan, sekitar 7 hari lagi baru kemudian disidangkan. Setelah itu dalam persidangan, Yang Mulia Majelis Hakim Dr. Daniel Yusmik itu sudah mengamini dalam persidangan bahwa memang Perpu ini ada limit waktunya, gitu. Pengujian itu fokus pada pengujian formil, ya. Karena kalau pembahasan pengujian material ini waktunya cukup panjang dan mungkin akan ketika membahas mungkin belum selesai sudah disepakati atau disetujui ataupun tidak disetujui oleh DPR terkait dengan Perpu. Nah, karena kami menangkap pesan itu, akhirnya kami mengatakan sama Yang Mulia Majelis Hakim
bahwa kami akan menggunakan waktu secepatnya untuk memperbaiki permohonan dan langsung mendaftarkan agar MK bisa langsung menyidangkan untuk perbaikan permohonan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik bahwa memang ada batas waktu untuk pengujian formil, namun dalam Perpu bahkan ada batas waktunya lagi yang mulia, artinya sampai kemudian disidangkan di DPR. Artinya kami memohon agar ada persidangan yang cepat, bahkan dari kami perkara nomor 5 mungkin akan menggunakan waktu perbaikan yang sangat singkat yang mulia di tanggal 23 Januari kami sudah akan mendaftarkan perbaikan, karena sampai saat ini kami terus melakukan perbaikan dan tinggal memasukkan nasihat dari hakim yang mulia sebagaimana tadi sudah disampaikan. Jadi rencana tanggal 23 Desember atau 24 Desember Januari 2023 kami sudah mendaftarkan perbaikan, dan kami mohon terhadap perbaikannya pun bisa disidangkan secara cepat yang mulia. Jadi untuk bisa mengejar sebelum DPR membahas dan menetapkan menjadi undang-undang. Lalu setelah selesai sidang, saya dan tim kuasa bekerja hanya mungkin 5 hari. Jadi sidang pendahuluan itu tanggal 19 Januari, tanggal 24 Januari itu sudah kita daftarkan permohonannya. Jadi hanya menggunakan waktu 5 hari dari 14 hari yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi apa yang terjadi? Oleh Mahkamah Konstitusi malah dijadwalkan di hari ke-14. Padahal saat mendaftarkan perbaikan permohonan, kami lampirkan itu surat percepatan untuk MK segera menyidangkan perbaikan permohonan, tidak harus menunggu 14 hari karena memang di aturannya tidak wajib 14 hari. Gitu. Misalkan perbaikan sudah dilakukan di hari ke-5, hari ke-6, ke-7, ke-8 sudah bisa seharusnya disidangkan untuk diperiksa perbaikan permohonannya. Tapi yang terjadi, MK kemudian menunggu atau menggunakan waktu sampai hari ke-14 baru dijadwalkan persidangan itu di hari ke-14. Saya berpikir ini jangan-jangan apakah permohonan percepatan kami ditolak atau bagaimana? Dan akhirnya terjawab. Pada saat datang ke Mahkamah Konstitusi, baru masuk di bawah, langsung disamperin saya sama bagian persidangan, ditanya, "Mas, file perbaikan permohonan belum dimasukkan ya? Nggak pakai perbaikan permohonan ya? Kami belum ada file perbaikan permohonannya." Nah, di situ saya kaget, gitu kan? Kenapa saya kaget? Loh, kita masukin di hari ke-5 setelah sidang pendahuluan tanggal 19 Januari. Lalu di tanggal 2 Februari, 14 hari kemudian, saat sidang perbaikan permohonan, baru ditanya. Dan dipikir kita tidak memasukkan perbaikan permohonan itu. Kan lucu. Setelah dicek, ternyata informasinya keselip. Barulah kemudian di dalam ruang sidang itu kami menyampaikan perbaikan permohonan, dan memang dalam perbaikan itu saya tidak membacakan positanya karena saya pikir untuk apa posita dibacakan kalau ujung-ujungnya juga akan kehilangan objek. Sehingga yang saya bacakan adalah provisinya. Dan untuk kewenangan MK mohon izin dibacakan yang mulia, dan juga untuk legal standing kami juga mohon izin untuk dianggap dibacakan. Kami langsung masuk kepada provisi yang mulia karena kami melihat saat kami mendaftarkan perbaikan ini, kami sebenarnya mengajukan permohonan percepatan perkara yang mulia. Makanya kami melakukan perbaikan itu hanya 5 hari, tapi mahkamah menyidangkan di hari ke-14. Jadi kami menganggap bahwa permohonan percepatan kami ditolak, sehingga kami cukup membacakan permohonan provisi karena mengingat tanggal 16 Februari atau pertengahan Februari Perpu ini sudah akan dibahas di DPR. Jadi kami menganggap kalau misalkan provisi ini tidak diberikan, maka sejatinya permohonan ini menjadi sia-sia. Itu memang saya berpikir ini satu-satunya cara untuk bisa permohonan kita tidak lagi kehilangan objek seperti yang biasanya. Nah, jadi saya berpikir ya sudah, kita baca saja provisinya, gitu kan. Kita minta agar
MK menunda keberlakuan Perpu itu sehingga Perpu itu tidak bisa menjadi pembahasan atau tidak bisa dibahas di DPR karena keberlakuannya ditunda oleh Mahkamah Konstitusi sampai putusan akhir. Dan yang menariknya lagi, Yang Mulia Majelis Hakim Saldi Isra mendapatkan informasi dari Kepanitraan bahwa alat bukti anggaran dasar anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa itu dianggap atau menurut di Kepanitraan belum kami masukkan, padahal di daftar alat bukti di P30 itu ada. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan Yang Mulia. Iya, ini ada laporan dari Kepanitraan pemohon 8 ya, Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa FSPS itu belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Yang diserahkan baru struktur kepengurusan. Secara lengkap sudah kami serahkan, tapi kami akan cek kembali nanti di Kepanitraan. Ya, nanti coba berurusan dengan Kepanitraan. Baik, Yang Mulia. Baik, itu mungkin yang harus dilengkapkan ya. Izin Yang Mulia, Ya. di P30 kita sudah masukkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FSPS Yang Mulia. P30. Nanti tolong dicek ya. Dan siapa yang berwenang menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga ya? Iya. Dan saat kami mendaftarkan itu juga sudah dinyatakan lengkap. Baru begitu dijelaskan, dicari-cari ternyata ada juga. Mungkin keselip juga gitu. Jadi perbaikan permohonan keselip, lalu kemudian alat bukti juga ada yang keselip, gitu kan? Dan setelah itu saya juga sampaikan bahwa perbaikan permohonan kami baru masuk hari ini di ruang sidang. Padahal kami sudah menyerahkan H+5 setelah sidang pendahuluan. Artinya hanya 5 hari setelah sidang pendahuluan. Karena memang tadi kami juga ditanya di bawah, dianggap bahwa perbaikan permohonan kami belum masuk. Jadi mungkin baru masuk saat ini Yang Mulia. Baik, sudah diterima. Siap, terima kasih, Baik, Yang Mulia. terima kasih. Tapi ya respon hakim pada saat itu datar-datar saja gitu kan, karena ada perubahan majelis hakim, tapi memang itu menurut saya sih lazim lah ya. Sebelumnya komposisinya itu Yang Mulia Dr. Wahidudin Adam sebagai ketua majelis panel, lalu kemudian Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul sebagai anggota majelis panel, dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik. Lalu kemudian di sidang kedua diganti menjadi ketua panelnya bukan lagi Yang Mulia Dr. Wahidudin, tapi sudah menjadi Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul. Dan posisi majelis hakim yang satu itu diganti oleh Yang Mulia Profesor Saldi Isra. Jadi komposisinya berubah gitu. Tapi bagi saya itu biasalah. Tapi saat kami menyampaikan persoalan itu, ya tanggapan dari ketua majelis hakim panel datar aja, dibilangnya sudah kita terima itu, oke lah sudah. Nah dalam sidang itu juga kami menegaskan lagi, tolong Yang Mulia agar dipercepat sidang ketiganya, karena di sidang ketiga tidak perlu mendengarkan keterangan DPR, hanya cukup mendengarkan keterangan Presiden karena ini Perpu. Jadi kami minta agar kalau bisa dalam minggu ini sudah dijadwalkan untuk sidang. Tapi ternyata lagi-lagi sampai hari ini tanggal 7 Februari 2023 belum juga ada jadwal sidangnya. Sementara hari ini juga Kompas mengeluarkan berita bahwa DPR baru memulai proses persetujuan Perpu Cipta Kerja. Jadi per tanggal ini Perpu Cipta Kerja sudah mulai diproses persetujuannya. Artinya kita sudah dapat menduga kalau Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela dalam minggu ini, maka dapat dipastikan pengujian Perpu kali ini akan kehilangan objek, karena memang agendanya tanggal 16 Februari itu sudah harus ketok palu. Sementara sekarang sudah tanggal 7 Februari. Jadi sekitar berapa? 8-9 hari lagi ya.
mungkin nggak itu mahkamah menyelesaikan, kecuali mahkamah memberikan provisi. Jadi kita lihat bagaimana mahkamah menghadapi persoalan ini, atau jangan-jangan sudahlah. Cuma memang saya akhirnya jadi mendukung sekali upayanya Mas Ziko, karena memang ini ada yang nggak beres ini di MK ini. Ada oknum-oknum yang coba untuk menghancurkan marwah MK. Ada upaya-upaya, walaupun saya sebagai orang luar tidak bisa mengetahui siapa, tapi terasa sekali ada yang nggak beres. Dan baik itu di kepaniteraan itu harus dibenahi, orang-orang yang nggak benar itu harus disingkirkan, atau di bagian penerimaan perkara itu juga perlu dievaluasi. Kenapa kok bisa permohonan nyelip dari tanggal 24 Januari baru diserahkan ke majelis hakim di tanggal 2 Februari di hari ke-14. Ini bagi saya bukan masalah yang sepele, karena ini soal nasib para pencari keadilan. Jadi tolonglah Mahkamah Konstitusi untuk segera berbenah diri, bersih-bersih diri. Dan saya juga mendukung upaya Mas Ziko, apapun yang Mas Ziko lakukan untuk membongkar siapa oknum-oknum di dalam yang ingin merusak marwah Mahkamah Konstitusi, kita sikat bareng-bareng. Oke? Ikuti terus perkembangannya, baik perkembangan Perpu ataupun perkembangan membongkar siapa pesulap putusan MK di channel Konstitusionalis TV.